Pembicara kita pada sore ini adalah Dr. Christina Siwi Handayani. Beliau adalah dosen psikologi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Psikologi UGM, kemudian S2-nya di Fakultas Psikologi UI, jurusan Psikologi Sosial, dan S3-nya di Fakultas Psikologi UI, jurusan Psikologi Sosial juga, dan pernah melakukan riset postdoktoral non gelar di Graduate School of Human and Environmental Studies Kyoto University, Jepang. Beberapa tulisannya bisa dibaca di majalah Basis yang terbaru di Yogyakarta tentang bisnis kecemasan, dan sedang menyiapkan sebuah buku berjudul Dilema Wanita Muda dalam Pembentukan Identitas Melalui Konsumsi. Hadirin sekalian, kita simak pemaparan dari Dr. Christina Siwi Handayani. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman. Saya rasa banyak ini teman-teman. Saya datang dari Jogja seperti orang udik karena ini pertama kali saya datang ke Salihara. Saya tertarik dengan pemikiran Yulia Kristeva yang sangat mementingkan tentang tubuh maternal, bukan karena saya perempuan semata, tetapi karena saya rasa saya tertarik tentang gender sejak beberapa saat yang lalu, dan saya melihat pemikiran Yulia Kristeva sangat menarik untuk mengembalikan posisi perempuan di tempat yang lebih tepat begitu menurut saya. Dan bidang saya psikologi, sehingga apa yang akan saya uraikan lebih banyak kajiannya ke psikologi, dan mungkin teman-teman juga tahu bahwa ilmu psikologi sangat patriarki, dalam arti sangat menekankan pada itu tadi yang dominasi naskah yang besar, bukan narasi-narasi kecil semacam itu, sehingga sampai saat ini psikologi masih terjebak juga dalam situasi yang harus mengakui narasi-narasi kecil, tapi itu belum sampai ke sana. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam masyarakat baik barat maupun kita itu wanita selalu termarginalkan, tubuh wanita itu selalu dianggap kotor, kemudian juga menjijikkan, tidak bermoral semacam itu. Yang dalam hal ini wanita itu direduksi hanya pada fungsi reproduksi, dan wanita sebagai subjek aktif tidak cukup diakui, dan fungsi keibuan yang sesungguhnya itu bisa dilakukan oleh pria maupun wanita tidak juga diakui. Nah, dalam posisi ini Yulia Kristeva itu menantang tradisi pemikiran barat yang sangat didominasi oleh pemikiran pria dengan memfokuskan pentingnya pada tubuh maternal. Dan pemikiran Yulia Kristeva ini menggabungkan antara strukturalis dengan psikoanalisa, dalam hal ini Lacan dan Freud. Saya cukup kenal Lacan dan Freud, tetapi yang strukturalisme mungkin teman-teman lebih memahaminya. Jadi kalau dalam posisi ini, Yulia Kristeva setuju dengan Lacan bahwa wanita itu tidak punya akses ke bahasa. Karena seperti yang kita ketahui tentang definisi laki-laki dan perempuan itu ditekankan pada punya penis atau tidak. Sehingga tidak dipentingkan tentang bahwa kita itu ada pria dan wanita, anatomi seks itu ditolak. Yang ada adalah punya penis atau tidak. Sehingga anak kecil itu dianggap, kalaupun anak gadis itu little girl itu adalah little man juga, karena dia tidak punya penis. Kalau laki-laki takut untuk mengalami kastrasi semacam itu. Nah, artinya sejak diskurs itu, maka wacana tentang wanita itu tidak pernah masuk dalam bahasa. Sehingga ini yang Yulia Kristeva setuju. Tetapi
pemikiran Julia Kristeva berbeda dengan Lacan dan Freud. Karena begini, pemikiran Lacan dan Freud itu masih percaya bahwa anak akan memasuki dunia simbolik, memasuki kehidupan sosial, mengenal bahasa itu melalui hukum ayah. Nah, sementara Kristeva percaya bahwa anak-anak itu akan memasuki dunia simbolik, itu yang memfasilitasi adalah tubuh maternal. Jadi bukan hukum ayah yang dikenal dalam fase simbolik, fase mengenal bahasa, tetapi justru melalui hukum ibu yang ada sebelum hukum ayah. Itu yang Julia Kristeva ingin tekankan. Jadi di sini Julia Kristeva menumbangkan ide Lacan tentang fungsi paternal yang diambil hanya oleh hukum ayah tadi. Nah, saya akan menguraikan tentang sentralnya ide Julia Kristeva itu apa sih. Saya melihat dia fokusnya pada tubuh maternal dan bahasa. Nah, tubuh maternal itu seperti ini. Kalau teman-teman melihat pada fase di mana kita umur 0 sampai 6 bulan sekitar itu adalah fase di mana kita sangat narsis, sangat diorientasikan pada kesenangan yang bisa tanpa batas, karena kita belum bisa memisahkan antara aku dengan other, antara aku dengan ibu atau antara aku dengan yang lainnya. Itu belum bisa. Nah, pada saat ini anak mengalami situasi yang sangat-sangat menyenangkan sebenarnya, karena dia tanpa batas, apapun bisa dia dapatkan. Nah, ada satu istilah yang penting bagi Kristeva di sini adalah cora. Cora itu dia ambil dari konsepnya Plato yang menggambarkan tentang sebuah wadah, sebuah situasi yang di situ melindungi, situasi yang merawat, di mana seorang anak itu bisa cukup nyaman untuk mengekspresikan apapun karena dia memang belum ada batasan. Nah, pada fase ini jadi yang disebutkan sebagai hukum ibu tadi adalah ketika pada fase itu anak itu lebih diatur oleh pemenuhan dan tidak pemenuhan air susu ibu. Jadi ada hubungan antara si anak dengan tubuh ibunya, sehingga hukum ibu ini lebih dulu mengatur si anak dibandingkan hukum ayah yang ada dalam level bahasa, karena ibulah yang menentukan dalam kondisi cora tadi, ibulah yang menentukan akan diberi atau tidak. Nah, hukum ini yang kemudian lebih mendasari awal untuk seseorang itu bisa menemukan dirinya sebagai subjek. Jadi bukan hukum ayah yang terjadi belakangan. Nah, pada fase ini gestur, kemudian irama, intonasi, nada suara, lalu sentuhan ibu itu sesuatu yang sebagai sign, sebagai semiotik, sebagai tanda untuk si anak, dan ini intens untuk kemudian sampai pada posisi juga bahwa pada tahap tertentu anak akan merasa kadang-kala ibu ada dan tidak. Nah, pada saat itu ada sebuah perasaan tentang kehilangan dan tidak. Nah, itu yang mengatur ibu dalam arti keibuan sebenarnya, karena Julia Kristeva percaya bahwa dalam hal ini yang berfungsi keibuan bisa juga perempuan maupun laki-laki. Nah, artinya pada fase ini, fase di mana 0 sampai 6 bulan tadi yang anak itu sangat tak terbatas untuk bisa pada posisi dia mendapatkan kesenangan semacam itu, maka disitulah sumber cinta, sumber perasaan. Anak mengalami kekayaan pengalaman tentang perasaan dilindungi, perasaan diberi, perasaan dicintai, semacam itu. Dan dalam hal ini tubuh ibu itu menjadi semacam hukum simbolik untuk dia bisa membantu anak, mengantarkan dia memahami dirinya sebagai subjek. Jadi Lacan yang mengatakan bahwa kalau Lacan itu bilang bahwa bahasa itu terstruktur seperti ketidaksadaran. Nah, kalau menurut si Julia Kristeva,
ketidaksadaran itu ya ada dalam fase semiotik tadi. Semiotik itu fase yang kaitannya dengan wadah, dengan cora, dengan situasi yang sangat melindungi, sangat penuh cinta, dengan penuh gizi dan sebagainya. Itu semiotik yang diisi dengan tadi gestur, irama, sumber pertama dari gerakan, dari nada, itu dari ibu. Nah, itu yang disebut sebagai hukum pentingnya. Jadi tidak terstruktur dalam bahasa sebagaimana ketidaksadaran, tapi terstrukturnya dalam semiotika, bukan dalam simbolik. Itu yang ditekankan oleh Julia Kristeva yang berbeda dengan Lacan. Nah, kemudian Julia Kristeva juga mengatakan tentang begini, kita akan mengalami krisis fungsi paternal ketika begini. Jadi seorang anak ini akan bisa mencapai diri menjadi subjek dan otonom dan bahkan bisa hidup dengan orang lain dan mencintai orang lain, itu dengan prasyarat ada dua. Yang pertama adalah cinta ibu, yang kedua adalah dalam hal ini hadirnya father imaginer yang juga penuh cinta. Jadi father imaginernya si Julia Kristeva itu berbeda dengan father imaginernya Lacan. Jadi kalau Julia Kristeva mengatakan bahwa father imaginer itu sudah ada di dalam tubuh ibu, jauh sebelum level simbolik, jauh sebelum yang disebut sebagai hukum ayah tadi. Karena menurut Julia Kristeva, father imaginer itu sudah ada dalam tubuh ibu ketika ibu mengandung. Itu dengan sendirinya ada semacam pemahaman bahwa ada, bukan dalam arti anatomi seks laki-laki atau perempuan yang ada dalam tubuh ibu ketika si ibu itu mengandung si bayi, tetapi ada ciri feminin dan maskulin yang ada di sana. Sehingga ini yang disebut mungkin kalau dalam Freudian ini father imaginer prahistoris. Ketika si anak lahir itu menjadi historis, ketika sebelum lahir itu menjadi prahistoris. Nah, father imaginer itu sudah ada dalam tubuh ibu. Sehingga si Julia Kristeva percaya bahwa ya bukan hukumnya ayah, tapi hukumnya ibu, karena dia ada jauh sebelum hukum ayah itu terjadi. Nah, tadi kembali ke syarat kalau si anak akan bisa menjadi otonom, menjadi subjek, adalah ketika harus disupport oleh cinta ibu dan dukungan dari father imaginer tadi. Tanpa itu semua, maka subjek itu tidak akan ada, dan yang ada adalah kekosongan. Nah, ini yang bisa disebut sebagai, ya kalau dalam psikologi dia tidak punya identity. Nah, ini yang nanti mungkin menjadi hal yang akan menjadi PR dalam masa dia selanjutnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian hal yang selanjutnya adalah ketika seorang anak itu bergerak antara lepas dengan tubuh maternal ibunya, yang dengan cara mengabjekkannya, dan kemudian bergerak juga ke arah tadi cinta berupa father imaginer tadi, maka di sini situasi itu menjadikan situasi yang menyediakan insentif bagi anak untuk hasratnya ke arah bahasa. Jadi kalau anak tidak difasilitasi untuk memisahkan diri dengan tubuh ibunya, maka dia tidak akan pernah sampai pada hasrat ke bahasa, masuk ke level simbolik. Nah, kalau secara psikologis berarti anak tidak sampai ke identitas. Nah, makanya proses abjection itu penting. Dan proses yang tadi cora itu penting. Di mana fase anak diberi cinta dan sebagainya. Tapi abjection, pemisahan itu juga penting. Nah, bagaimana pemisahan yang terjadi tanpa syarat, dalam arti dengan penuh cinta, itu yang penting harus dilakukan. Dalam arti ini tidak selalu pemisahan itu tragis atau tidak menyenangkan. Ini berbeda dengan pemikir-pemikir sebelumnya yang mengatakan bahwa pemisahan itu selalu tidak menyenangkan. Itu yang kemudian mengancam seorang anak untuk ya kemudian pisah dengan ibunya. Bukan, tidak selalu dalam bentuk tidak menyenangkan. Kadang-kala juga menyenangkan dengan cara-cara yang cinta tak bersyarat dan sebagainya. Itu yang disampaikan oleh Julia Kristeva yang berbeda dengan pemikiran sebelumnya. Nah,
bagaimana ini bisa kemudian memunculkan diskriminasi. Itu yang ingin saya sampaikan di bagian akhir. Ketika proses pemisahan dengan cara membuat tubuh ibu itu sebagai jijik, sebagai kotor, sebagai tak bermoral, sebagai rendah. Itu cara yang dilakukan. Kemudian itu diekspresi sampai kemudian dibawa ke ada pemisahan yang kita alami di sini dan juga di barat di mana Yulia Kristeva ada. Itu maka kemudian objection ini bisa menjadi awal dari diskriminasi dan penindasan. Karena yang muncul dan masih tersisa sampai saat ini adalah tubuh wanita itu selalu dianggap kotor, terutama dalam kaitannya dengan menstruasinya. Dan tubuh wanita selalu dianggap menjijikkan, berbeda dengan laki-laki. Padahal antara penis dengan vagina itu sama posisinya sebagai alat reproduksi. Tetapi masyarakat dengan keyakinan-keyakinan yang tadi saya sampaikan, karena diukurnya hanya punya dan tidak punya penis itu, maka kemudian si perempuan itu mengalami penindasan, mengalami diskriminasi karena tubuh perempuan direduksi hanya pada proses reproduksi. Perempuan hanya direduksi pada sebagai alam dalam hal ini yang memproduksi sesuatu. Padahal dia punya fungsi keibuan. Dia subjek aktif, dia bukan objek dari anak, bukan objek dari ayah, tapi dia subjek aktif yang dalam hal ini dia selalu juga berproses sebagaimana si Yulia Kristeva juga mengatakan bahwa kita itu akan ada dalam proses krisis terus-menerus untuk mencari identitas. Dan selalu kalau dikaitkan dengan psikoanalisa, proses pencarian itu selalu ada hubungannya dengan tadi, dorongan yang terrepresi terkait dengan dorongan primer yang ada dalam fase yang sangat menyenangkan dengan tubuh ibunya itu. Nah, ekspresi-ekspresi yang sehat adalah dalam bentuk seni, dalam bentuk berbahasa, dalam bentuk yang politik, ilmu pengetahuan. Itu defense yang seperti anak perempuan tadi lakukan. Tetapi kalau yang nggak sehat ya kemudian terjadi tadi penindasan, kemudian tubuh perempuan dijadikan objek, tubuh perempuan direduksi menjadi hanya sebagai reproduksi, semacam itu. Nah, Yulia Kristeva juga mengelaborasi lebih jauh. Jadi upaya untuk melakukan penolakan terhadap segala macam batasan, yang dalam hal ini adalah batasan untuk mengekspresikan dorongan dari bawah sadar masa kecil tadi, itu dibatasi, ditolak, maka muncul penindasan. Dalam hal ini penindasan tidak hanya sekedar antar jenis kelamin, dalam arti kaitannya dengan perempuan, laki-laki dan perempuan, tapi penindasan juga bisa kaitannya dengan usia, dengan kultur, ras, dengan agama. Ketika upayanya dorongan bawah sadar kita untuk mengekspresikan kesenangan yang tak terbatas dalam tanda petik dalam definisi Yulia Kristeva dan psikoanalisa ini dibatasi karena ada kelompok lain, dalam hal ini agama lain, bisa jadi dalam hal ini mungkin usia yang berbeda, usia tua dan muda, bisa jadi ini Jawa dan Cina, Jawa dan Batak, semacam itu, membatasi drive-nya untuk bisa terekspresi, lalu dia melakukan upaya untuk menolak itu, maka ya disitulah terjadi penindasan. Itu yang dikatakan Yulia Kristeva. Jadi pada poinnya adalah Yulia Kristeva itu menekankan pada bahwa kalau lakong itu antara imajiner ke simbolik, kalau Yulia Kristeva itu semiotik ke simbolik. Semiotik yang tadi, situasi yang sangat menyenangkan, situasi di mana kita bisa mendapatkan apapun, untuk sampai ke semiotik yang dalam kaitannya dengan bahasa, itu harus ada proses objection, harus ada proses pemisahan dengan tubuh ibunya. Kalau itu tidak dilakukan, yang terjadi akan ada banyak hal yang tidak tuntas. Nah, ini yang biasanya oleh para psikolog kita otak-atik kalau bicara dalam arti pribadi dewasa yang kemudian mengalami sesuatu hal, kita akan lacak akarnya di
masa kecil, karena ketidaksadaran itu tidak ada dalam bahasa sebagaimana lakong, tapi ketidaksadaran itu dalam semiotik yang terjadi ketika anak belum mengenal antara aku dan orang lain, antara self dan other, semacam itu. Sehingga kalau teman-teman melihat pribadi yang tidak sehat dalam arti tertentu, dia tidak cukup punya batasan antara aku dan orang lain, semacam itu, kalau kita mau melacaknya tidak lewat levelnya yang bahasa yang dalam arti hukum ayah, tapi justru melalui yang bagaimana hubungannya dengan ibu, bagaimana hukum ibu itu berlaku, semacam itu yang bisa saya pahami tentang Julia Kristeva. Mengapa saya tertarik? Karena yaitu tadi di psikologi pemikiran ini jarang juga dibahas di kelas. Kami lebih membahasnya di luar kelas, dan kami jujur ya harusnya memasukkan ini ke dalam kelas, tapi sampai sekarang wacana di psikologi belum kesana. Meskipun dalam prakteknya ketika orang-orang psikologi membantu orang-orang, ya psikoanalisa selalu kita libatkan, tetapi tidak seperti yang Julia Kristeva lakukan dengan mengembalikan tubuh maternal dan melihat bagaimana proses pembentukan identitas. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Christina. Dan kita akan membuka sejumlah pertanyaan ataupun komentar dan tanggapan. Dan yang menarik juga pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ide lakong, yang mungkin juga bisa dipadukan, ditanyakan juga kepada Bu Christina pada sore ini. Saya persilakan kepada Anda yang memiliki komentar, tanggapan. Ya, saya mulai. Tolong antar ya. Saya mulai dari yang paling bawah, paling dekat. Kemudian ada yang lain? Ya, kita mulai dulu dari satu. Ya, oke, dua. Oke, silakan. Yes. Terima kasih. Ada beberapa hal, mungkin 3 hal paling tidak ini yang akan saya ungkapkan. Dari tadi saya sedang mau merunutkan urut-urutannya untuk mencari benang merahnya, tapi belum ketemu ini. Tapi mudah-mudahan apa yang muncul di pikiran saya itu yang akan saya ungkapkan. Pertama begini, mungkinkah terbentuknya diader itu bisa lebih dini? Jadi begini, dalam budaya masyarakat tertentu itu ada budaya yang disebut ibu susu. Seperti misalnya di Arab, si anak tidak disusui oleh ibu. Begini, sepertinya tangkapan saya, ibu yang dimaksud oleh Julia Kristeva ini ibu biologis itu yang melahirkan. Sementara di Arab itu ada tradisi disusukan oleh perempuan lain begitu, atau mungkin disebut ibu sosial atau apa ya, semacam itu. Jadi ada pemisahan sejak dini dari si ibu biologis ini. Hanya sekedar ini istilah saja, hanya sekedar untuk memudahkan pembicaraan. Nah, mungkinkah ini sudah terbentuk diader di sini? Pertama itu. Yang kedua, Simone de Beauvoir melihat diader ini sebagai persoalan yang krusial, karena disitulah terjadinya penindasan dan segala macam itu. Sementara Julia Kristeva sepertinya mensyaratkan berlangsungnya cinta kalau ada diader. Kalau tidak salah tangkap tadi saya. Nah, ini bagaimana? Sementara ada ini pengalaman, jadi ada seorang ibu rumah tangga untuk melakukan penyapihan dari anaknya, itu dia menciptakan teror sehingga ada traumatik pada si anak, yaitu ada buah yang disebut buah mahoni yang pahit itu ditumbuk, kemudian diborehkan di puting susu ibunya, sehingga ketika si anak itu menyusu terasa pahit, kemudian traumatik itu tidak lagi menyusu. Nah, bukankah di sini dari cinta berubah menjadi trauma, itu menjadi semacam ada kebencian mungkin. Nah, jadi ini bagaimana ini? Jadi tadi benang merahnya gimana dari beberapa hal itu? Antara diader, cinta yang berubah tadi itu, kemudian cinta yang harus mensyaratkan adanya diader seperti itu. Kemudian peristiwa tradisi
di masyarakat Arab itu? Terima kasih. Nama Mas, nama belum disebut. Muhammad Al Faris. Ya. Ya, yang kedua sebutkan nama dulu ya. Yes, saya Lili. Saya cuma mau bertanya, ketika misalkan semiotik pada Julia Kristeva diibaratkan ada di wilayah Kora tadi disebutkan, ada pada tahap Kora atau ada pada wadah yang disebut Kora. Nah, bagaimana kaitannya dengan intertekstualitas misal ketika semiotik berada di wilayah Kora? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan teori Julia Kristeva, bisakah seorang ibu bukan hanya ketika dilihat peran seorang ibu, itu tidak harus dilakukan oleh perempuan yang berjenis, maksudnya oleh manusia yang berkelamin perempuan, tapi juga bisa dilakukan oleh manusia yang berkelamin laki-laki. Ya, makasih. Oh ya, yang ketiga ya. Ada. Maaf terlambat. Saya mungkin nanti agak ngelambiar. Kalau di Kristeva kan dia pernah nulis soal hubungan seksualitas dengan agama, terutama monoteisme, pertama Yahudi, terus Kristen, dan bisa juga kita kaitkan dengan fenomena yang sekarang. Islam termasuk ketika kita tahu bagaimana seksualitas, identitas seks yang kalau kita kaitkan teori Kristeva tentang simiologinya, tentang semianalisanya, dia akan melihat bahwa identitas seks itu juga plural, dan bahkan dengan semianalisnya dia di dalamnya memungkinkan subversi. Nah, saya mau menanyakan bagaimana memaksakan teorinya Kristeva itu ketika kita melihat identitas seks yang plural itu dibungkam dengan monoteisme kan, identitas pluralitas itu kan ditunggalkan. Yang benar adalah misalnya heteroseks. Sementara identitas-identitas seks yang lainnya dianggap haram gitu. Tentu saja ini kalau kita kaitkan di berbagai fenomena, bagaimana FPI yang di Depok itu, yang di Surabaya, dan MUI yang ingin orang-orang yang orientasi seksnya berbeda itu dikembalikan, ditobatkan. Nah, bagaimana menanamkan atau memaksakan teori Kristeva itu melihat penunggalan identitas seks. Terima kasih. Taufik. Ya, sudah, saya kira ada yang lain. Kalau enggak, saya persilahkan kepada, silakan Ibu. Ya. Untuk yang Mas Januar dan tadi Mbak siapa? Mbak Lili. Ada satu yang pertanyaan yang sama yang terkait dengan bahwa kalau Mas Januar terkait dengan ketika di Arab itu bukan ibu yang biologis tetapi disusui oleh ibu yang lain, lalu Mbak Lili mengatakan bahwa itu tidak harus perempuan tetapi juga laki-laki. Ini mungkin bisa dijawab sama dalam area yang sama. Begini, kalau Julia Kristeva itu dalam hal ini, nanti Mas Januar menanyakan tentang apakah di Adler bisa lebih awal gitu ya. Memang menekankan bahwa di sini bukan pada seks laki-laki dan perempuannya, tetapi lebih fungsi keibuannya. Sehingga laki-laki atau perempuan itu bisa menjadi punya fungsi keibuan. Keibuan itu berarti yang melindungi, merawat, yang dalam fase Cora tadi adalah dia bisa memberikan cinta, kekayaan, pengalaman tentang macam-macam tadi, itu maka sebenarnya bisa, tidak harus yang ibu biologis. Artinya seorang ayah pun, dalam arti di sini air susu ibu itu lebih sebuah personifikasi tentang kebutuhan anak, apapun itu yang kaitannya dengan cinta yang terwujud dalam makanan, dalam arti sentuhan, dalam arti perlindungan. Nah, dalam hal ini
lagi-lagi Christopher menekankan bahwa di sini memang laki-laki dan perempuan sama bisanya untuk menjadi punya fungsi keibuan. Jadi tidak harus ibu secara biologis, bahkan apalagi, tapi bisa juga laki-laki bahkan untuk bisa memberikan fungsi keibuan. Nah, kemudian kalau terkait dengan apakah di ADE kemudian bisa terbentuk lebih awal, kalau dari pembacaan saya terhadap Yulia Kristeva, ketika seorang anak melakukan reduplikasi, melakukan penggandaan, pengulangan atas gestur ibu, melakukan asimilasi dan juga reproduksi atas kata-kata ibu pada fase tadi yang paling awal itu, maka sebenarnya si anak itu sudah menjadi diade. Artinya kalau pembacaan saya ini tentang Yulia Kristeva itu berbeda dengan Lacan yang bilang diade itu baru setelah simbolik dalam hukum ayah. Kalau Yulia Kristeva bisa terjadi lebih awal. Itu pembacaan saya. Mungkin Mas Januar punya interpretasi yang lain. Tetapi ya artinya itu mungkin untuk bisa terbentuk lebih awal. Lalu kalau tadi Mas Januar mengatakan bahwa mungkin saya jadikan satu dengan yang penyapihan tadi ya, karena ini masih terkait dengan fungsi keibuan. Itu yang kita lakukan dengan teror, dengan ya kalau di masyarakat kita ada berbagai macam cara. Kadang-kala tidak dengan rasa pahit tetapi dengan warna. Yang kalau Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat ada zat tertentu yang kalau ditempelkan di kulit akan bertahan lama yang warnanya biru dan agak hitam. Kadang-kala itu digunakan oleh ibu-ibu di kita untuk membuat si anak mau berpisah dengan tubuh ibunya. Nah, secara psikologis memang hal ini sebenarnya tidak cukup tepat karena ya bagaimanapun ketika anak dalam posisi yang tadi belum bisa berpisah, itu kan anak belum punya penalaran, anak belum bisa melakukan komunikasi secara nalar seperti halnya kita bernalar, maka yang dia simpan, yang dia alami akan dia simpan menjadi pengalaman ketidaksadaran. Yang ini berbeda dengan Lacan. Ketidaksadaran dalam bahasa kalau si Yulia Kristeva dalam pengalaman Cora tadi. Nah, ketika itu disimpan di dalam bawah sadar sebagai pengalaman yang tragis, pengalaman yang traumatis, maka ini yang perlu dilakukan kajian. Karena saya juga belum pernah melakukan kajian secara serius tentang kalau tradisi di masyarakat kita akan seperti apa hasilnya. Tetapi secara psikologis ya itu menimbulkan ketidaknyamanan dan juga bahkan mungkin memang jadi trauma karena anak kadang-kala juga muncul muntah, muncul psikosomatis. Dia jadi tidak bisa buang air dan sebagainya. Nah, cara ini saya rasa tidak cukup pas. Nah, cara yang pas yang tadi mungkin terkait dengan bagaimana tadi berlangsungnya cinta itu boleh kalau ada the other semacam itu ya Mas ya. Nah, yang saya pahami begini, Yulia Kristeva itu mengizinkan cinta antara ibu dengan anak atau dalam hal ini fungsi keibuan entah laki-laki atau perempuan ke anak itu sejauh memang ada yang memediasi. Nah, yang memediasi ini berarti artinya ada jarak. Kalau hubungan cinta itu terjadi, artinya kalau ada jarak itu berarti tidak mengobjekkan, tetapi mengabjekkan. Tetapi tidak dalam arti yang kemudian salah yang menimbulkan penindasan, tetapi memang untuk membuat jarak. Itu mungkin diperbolehkan dalam tataran ini. Sehingga yang namanya cinta itu memang prasyarat untuk anak bisa mendapatkan otonomi sebagai pribadi. Tapi tidak dengan cara mengumbarnya, dalam arti anak diberi keleluasaan sebagaimana fase Cora, maka tapi dengan cara mengaturnya, dengan cara membuat regulasi, dengan cara membuat, ya dalam hal ini bagaimana tidak membuat anak trauma, itu diperbolehkan. Karena memang justru cinta itu dasar dari segala hal. Tanpa itu semua, tadi yang saya bilang, dan saya katakan tentang Yulia Kristeva bahwa ya yang ada adalah emptiness. Karena perasaan anak yakin bahwa saya dicintai, itu penting. Tetapi bahwa anak harus diberi pengalaman pemisahan dengan tubuh ibunya, itu juga penting. Nah, caranya bagaimana itu terjadi ya?
Yang bisa dilakukan adalah dengan cara-cara yang ya tidak dramatis, tidak tragis, tetapi dengan proses pelan-pelan dan relatif bisa dilakukan. Karena ya apalagi dengan kalau teman-teman melihat situasi sekarang, di mana anak-anak sejak kecil bahkan 1-2 bulan sudah ditinggal ibunya untuk bekerja. Kondisi ini tentu berbeda dengan saya yang diasuh oleh ibu saya sampai saya umur secukupnya. Saya disapih memang 1 tahunan, tetapi saya diasuh oleh ibu saya sampai saya umur, ya bahkan mahasiswa saya masih berada dalam lindungan ibu. Tapi anak-anak sekarang, ketika saya membaca Julia Kristeva, maka saya khawatir sebenarnya tentang generasi kita. Ketika saya melihat di Yogyakarta saja, di lingkungan perumahan yang muncul kemudian adalah di sana yang ada itu anak-anak kecil kalau pagi dan orang-orang yang dewasa itu tidak ada. Di sana mulai ada kultur di mana orang tua pergi pagi dan berangkat dan pulang sore. Nah, lalu bagaimana proses itu tadi, hubungan antara tubuh ibu dengan anaknya dan proses pemisahan itu bisa terjadi dengan penuh cinta. Ketika anak tidak punya sebuah keyakinan bahwa aku memang dicintai. Apalagi ketika saya geser ke Jakarta. Saya punya kakak di Bekasi. Dan saya melihat 3 anaknya, itu anak-anak yang lonely, anak-anak yang kesepian. Anak-anak yang punya kesulitan untuk tadi, punya identitas yang struggle gitu. Dia struggle tetapi ada kerapuhan di dalamnya. Karena dia selalu menolak ketika aku sebenarnya butuh kasih sayang ibu. Ibuku harus ada saat ini, tapi ibu tidak ada. Contoh yang bisa saya ceritakan begini. Suatu ketika anak ini camping sekolah. Dia masih kelas 1-2 SD waktu itu. Dia cerita ke saya, "Bule, teman-teman saya itu ditengok oleh ibunya. Diantar dengan boneka, diantar dengan susu, minum. Tapi aku enggak. Teman-temanku itu diantar dan dijemput pulangnya. Tapi aku enggak. Tapi enggak apa-apa kok. Toh aku bisa pulang sendiri, enggak apa-apa. Ada sebuah proses dia merepress itu dengan paksa. Nah, yang terjadi adalah, itu yang anak pertama. Yang terjadi adalah, anak ini sering ada dalam suasana yang itu, berduka, yang murung. Itu juga yang dikatakan oleh Julia Kristeva, bahwa kalau anak mengalami pemisahan dengan tubuh ibunya tanpa didukung oleh cinta yang tak bersyarat, kepenuhan cinta yang tadi saya katakan itu, maka kemudian dia bisa murung dan berduka kalau dalam kehidupan sosial. Nah, ini yang terjadi pada ponakan saya yang nomor 1. Yang nomor 3, ini ayah ibunya kalau berangkat pagi jam 5:30, pulang jam 8, jam 9. Itu saya sejak saya belum lulus, ketika mereka menikah sampai saya kemudian sudah bekerja di Sanata Dharma 16 tahun, kehidupan itu masih sama. Sampai sekarang. Nah, anak yang paling kecil, yang tengah juga sama. Anak yang paling kecil yang kemudian saya lihat itu dia selalu gini. Ketika ada orang datang, dia sangat senang sekali dan kemudian bermain. Tapi dia dan sama dengan kakak yang pertama tadi, paling tidak bisa menerima perpisahan. Ketika saya mau suatu ketika saya mau pergi ke luar negeri agak lama, ponakan saya ini bilang, "Bule, jangan pernah katakan goodbye padaku. Katakan saja nanti ketika sudah sampai sana, saya sudah sampai di sana." Jadi dia paling tidak tahan dengan perpisahan. Sama dengan yang kecil. Ketika saya datang, dia senang sekali. Tapi begitu saya pulang, dia akan mengatakan, "Lalu temanku sopo? Teman saya siapa?" Bagi saya itu sangat menyakitkan. Jadi ada sebuah proses yang hilang. Dalam hal ini sebenarnya tidak harus ibu biologis. Tidak harus seorang ibu. Tetapi juga seorang ayah yang memiliki fungsi keibuan itu bisa. Nah, sayangnya dalam generasi yang ada sekarang, di mana anak itu diasuh oleh pengasuh yang itu tidak orang yang dekat. Pengasuh yang bahkan tragisnya lagi di tempat kakak saya itu ganti-ganti. Sampai saya ketika datang ke sana itu selalu tidak kenal dengan pengasuhnya. Karena 2 bulan saya kemudian datang sudah ganti lagi. Datang lagi, ganti lagi, sampai saya harus berkenalan berkali-kali dan ini bisa dibayangkan seperti apa lalu proses dia melakukan pemisahan. Itu mungkin agak panjang terkait dengan penyapihan yang menimbulkan kebencian tadi dan juga
bagaimana The Other bisa muncul lebih awal. Juga untuk yang Mbak Lili. Lalu terkait dengan intertekstualitas. Nah, mungkin begini juga, saya mohon maaf juga kalau kaitannya dengan ini karena saya bukan dari linguistik. Mungkin nanti Mbak Lili dari linguistik bukan juga. Saya lebih dominan ke psikologinya. Tapi yang saya pahami tentang intertekstualitas begini, bahwa bagi Julia Kristeva ketika kita membaca satu pikiran, satu tulisan, kita tidak bisa terpisah dengan tulisan-tulisan yang lain. Ketika membaca satu tulisan, kita tidak bisa memisahkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Jadi tulisan-tulisan lain dan tulisan-tulisan sebelumnya. Baru kita bisa mendapatkan dan memahami apa pemikiran yang tertuang di sana. Nah, artinya kemudian, ini yang kemudian mungkin terkait dengan Mas Toy ya tadi, bahwa kemudian ada pluralitas. Bahkan identitas seksual itu seplural juga, sebanyak juga individu yang ada di sini. Karena itu pengalaman yang sangat-sangat subjektif, sangat-sangat personal. Saya meskipun dididik oleh ibu yang sama, kami berlima ini berbeda karakter, berbeda kecenderungan, berbeda temperamen, berbeda mimpi, berbeda aspirasi. Itu ibu yang sama, ayah yang sama. Bisa dibayangkan dengan kita semua yang dididik oleh situasi yang sangat berbeda. Nah, itu yang saya pahami tentang intertekstualitas, bahwa di sini ada keberagaman. Ketika kita mau memahami, kita harus mengkaitkan antar teks yang satu dengan yang lainnya, antar pengalaman yang satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa mengandalkan hanya satu tunggal, satu teks. Itu yang saya pahami. Lalu kaitannya dengan Cora, fase yang kemudian kita lihat dari Julia Kristeva sebagai pusat wadah yang sangat penuh cinta buat si anak. Maka kemudian intertekstualitas bisa kita pahami begini. Seperti tadi yang bahwa ada pluralitas identitas seksual. Karena pengalaman Cora kita berbeda. Di antara kita yang ada 200 orang di sini, pengalaman kita tentang Cora itu pasti berbeda-beda. Seperti tadi yang saya sampaikan tentang bahwa kami berlima pun itu beda-beda. Dan ibu saya sangat menyadari kalau dia belajar. Ternyata tidak bisa diperlakukan sama. Meskipun lahir dari rahim yang sama dari saya. Tapi anak ketika diberikan perlakuan yang sama, hasilnya kok berbeda. Maka ibu saya belajar, oh anak ini harus diperlakukan begini, anak ini begini. Kalau saya dilarang, maka akan langsung justru melakukan. Tapi bagi kakak saya ketika dilarang, dia langsung menunduk. Oke, dan sebagainya. Itu bisa saya kaitkan ke sana. Artinya lalu ketika kita memahami teks, memahami identitas, memahami pribadi, kita nggak bisa hanya dari satu teks, kita tidak bisa hanya dari satu pengalaman. Maka kebiasaan dari kami, kalau teman-teman linguistik mungkin bisa sharing dengan bentuk lain, tapi kalau dari kami, orang-orang psikologi, maka ketika memahami pribadi, kami nggak bisa menggunakan satu sumber. Kita tidak bisa menggunakan satu teks, kita akan kompilasi, kita akan cross-check dengan teks-teks dalam arti pengalaman si pribadi, sehingga kita menemukan satu pemahaman tentang si A pun. Ini harus sangat hati-hati karena masing-masing pengalaman juga mempunyai akar, mempunyai sejarah, mempunyai kekhususan. Nah, itu yang di psikologi yang mungkin diterapkan dalam level yang sangat ringan menurut saya adalah ketika kita melakukan sebuah asesmen tentang pribadi, tapi teman-teman jangan terlalu jangan terlalu mengandalkan pada apa yang kami lakukan, orang-orang psikologi lakukan, karena asesmen itu sangat terbatas. Tapi prinsip itu yang kita lakukan, bagaimana kita ngecek antara misalnya, biasanya kenapa kok ditanya tentang keluarga, kenapa kalau teman-teman wawancara misalnya, kenapa kok keluarga, kenapa kok fase-fase yang penting dalam krisis kalau ada masalah, itu yang kita ungkap. Sebenarnya kita mencoba untuk mendekati prinsip itu supaya kita tidak salah memahami pribadi. Itu yang saya pahami. Kemudian kalau keterkaitan dengan Mas Oik yang tadi ya, bagaimana pluralitas dalam arti seksual itu dibungkam, dan kemudian ada reaksi dari FPI dan kemudian yang lainnya. Nah, Julia Kristeva mengolah pemikirannya memang dalam hal ini seperti tadi yang saya sampaikan, objection, penolakan bahwa jenis kelamin itu hanya ada laki-laki dan perempuan, itu kan dari
agama, dari tradisi yang muncul di agama. Sementara Yulia Kristeva itu menekankannya kan bukan pada dogma agama, tetapi lebih pada bagaimana proses sosial, psikologis si seseorang itu terbentuk pribadinya. Sehingga dalam hal ini memang kalau kita mau memahami Yulia Kristeva dalam konteks sekarang, kaitannya dengan penindasan jenis kelamin tertentu dalam hal jenis di antara laki-laki dan perempuan yang tidak boleh, itu ya Yulia Kristeva pasti menolaknya. Dia tidak mau melakukan, dalam arti itu yang dia kritik, penindasan terjadi ketika mengabjekkan bahwa yang di antara laki-laki dan perempuan itu sebagai menjijikkan. Di antara laki-laki dan perempuan itu sebagai tak bermoral. Saya punya banyak teman waria dan juga beberapa di Jogja itu sudah cukup terbuka dengan gay juga. Punya beberapa teman, dan siapa yang membuat mereka menjadi posisinya di antara yang laki-laki dan perempuan dan dianggap selalu kalau bisa undercover saja, jangan nampak gitu. Itu ya termasuk agama. Itu mendogmatiskan untuk dia menjadi menjijikkan dan sebagainya. Suatu ketika begini, saya punya cerita yang mungkin agak naif gitu ya. Ada satu frater itu datang ke tempat saya lalu mengatakan, "Bu, saya pengen wawancara dengan teman gay dan waria. Itu untuk tugas akhir saya, untuk penulisan laporan akhir gitu. Lalu untuk sidang akademi dia. Lalu saya tanya, untuk kapan itu frater? Dia bilang untuk minggu depan. Saya agak kaget. Dalam arti frater ini adalah representasi dari agama Katolik gitu ya. Nah, saya tanya, frater akan tanya apa terhadap teman ini yang gay dan yang waria? Dia mengatakan, saya akan tanya bagaimana pendapat dia ketika dia ditolak oleh agama. Jadi bagaimana pengalaman dia dan mengapa kok agama menolaknya. Nah, kemudian saya balik ke frater, kalau itu bukan ahlinya mereka. Ahlinya adalah para pastor itu, para agamawan itu. Jadi tanyalah pada mereka, jangan tanya pada waria. Itu satu. Yang kedua, saya nggak bisa membayangkan frater, kalau Anda datang ke dia, saya kenalkan hari ini misalnya. Lalu minggu depan harus dikumpulkan itu laporan. Proses untuk kenalnya mau berapa lama? Untuk posisi orang yang memang kita singkirkan secara masyarakat gitu ya. Saya kenal mereka itu butuh waktu 1 tahunan untuk mereka nyaman cerita dan kemudian merasa cukup enak dan tidak merasa terancam datang ke rumah dan sebagainya. Itu butuh 1 tahunan, bahkan mungkin berbulan-bulan. Nah, artinya kembali ke pertanyaan Mas tadi, kalau kita mau menggunakan pemikiran Kristeva, maka identitas ini kita berikan ruang untuk berekspresi. Tapi ini tentu akan banyak perlawanan, baik dari agama maupun dari kultur. Meskipun dalam kultur Jawa, dalam kultur Melayu itu ada banyak ekspresi gender di antara laki-laki dan perempuan. Misalnya tradisi gemblak, tradisi yang di Sulawesi, bisu, itu ada. Artinya secara kultural kita itu menganggap mereka sangat eksis, bahkan posisinya itu sangat khusus. Tetapi lalu kemudian datang nilai-nilai dalam hal ini memang agama yang kemudian ada. Satu hal yang dikritik oleh Yulia Kristeva adalah tentang ini, pengkultusan Maria dalam agama Katolik. Maria itu sangat dikultuskan, tetapi Yulia Kristeva itu tidak sedang mengkritik dalam arti Katoliknya, tetapi dia mencoba mencari kekuatan, mengeksplorasi kekuatan dari pengkultusan Maria. Nah, dari sana dia menemukan bahwa ada 2 hal. Yang pertama tentang kata-kata dan juga simbolisasi bahwa Maria itu adalah ibu yang paling suci, ibunya dari semua orang. Nah, artinya di situ Kristianitas itu mengakui, tetapi
tradisi gereja, itu tetap saja di sini wanita subordinate. Itu tadi yang diinterpretasikan oleh Julia Kristeva tentang perempuan. Maria itu sangat mulia dalam tradisi Katolik. Dan yang kedua, ternyata kalau mungkin teman-teman berkeliling di gereja manapun, kita akan menemukan bagaimana simbolisasi Maria itu dalam teks, dalam patung, dalam gambar, dalam apapun. Julia Kristeva menginterpretasikan itu sebagai pandangan gereja terhadap perempuan. Gereja direpresentasikan sebagai father terhadap perempuan. Kalau yang gambar-gambar tadi itu lebih simbolisasi Maria, itu lebih bagaimana mother melihat perempuan. Tapi yang kedua, gereja melihat perempuan atau father melihat perempuan. Itu yang dibaca oleh Julia Kristeva. Tetapi dalam tradisi Katolik sampai hari ini wanita tetap subordinate. Artinya, ya kalau mau membaca dan menggunakan Julia Kristeva itu semua harus diberi ruang. Bahkan saya pernah ada dalam satu forum yang memprotes, kenapa kok yang mempersembahkan misa itu harus selalu pria. Ada saya diajak dalam pertunjukan, sebenarnya parodi atau apa ya, waktu itu kami ada dalam sebuah forum yang ya para pastor dan juga teman-teman dari LSM ada, itu untuk bertemu di sana dan kami mempertunjukkan tentang suster menjadi seorang pastor mempersembahkan misa, dan reaksinya sungguh-sungguh dalam tanda petik menyenangkan, karena para pastor itu juga tidak nyaman karena kok perempuan. Sehingga ya itu semua mungkin kalau untuk Julia Kristeva itu tidak, harusnya diskriminasi, penindasan itu tidak dilakukan atas dasar mengabjekkan yang lainnya, mengabjekkan laki-laki perempuan, mengabjekkan waria, mengabjekkan agama lain dan sebagainya. Itu yang saya pahami, tetapi tentu tidak mudah karena kita berbenturan dengan berbagai hal yang di situ sudah sangat berakar dalam budaya kita maupun dalam diri kita juga. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, baik. Silakan pertanyaan, komentar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita kasih. Pertama dari yang paling dekat. Silakan. Sebutkan nama biar lebih kenal. Terima kasih. Saya Abdullah Alamudi. Saya di lembaga pers Dr. Stomo. Saya ingin kembali kepada statement Anda yang terakhir mengenai abjek laki-laki perempuan. Sepanjang pengetahuan Anda, di mana Kristeva menempatkan kelompok masyarakat seperti di Sulawesi Selatan yang disebut Calabai. Calabai itu di Sulawesi Selatan, ada kelompok masyarakat di sana, laki-laki tetapi berlaku seperti perempuan dan diakui oleh orang-orang Bugis Makassar, sering diwajibkan sebagai kalau di sini sebut ibu pengantin di sini, yang perias pengantin. Dan mereka diakui di sana sebagai orang yang mempunyai tenaga supernatural. Misalnya seorang laki-laki mau dikawinkan anak perempuan yang menolak, lalu dia dipanggil karena orang tua menghendaki supaya si anak gadis ini kawin dengan anak laki tadi, maka dia dipanggil dengan kekuatan supernaturalnya. Akhirnya si perempuan anak gadis ini mau kawin dengan si anak laki ini. Percaya atau tidak, tapi itu terjadi. Ini satu masyarakat kecil di daerah Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan, disebut sebagai Calabai. Tapi mereka bukan gay, mereka bukan waria seperti dalam arti buruk yang seperti kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Tidak. Mereka orang kelompok-kelompok yang terhormat, dihormati oleh masyarakat. Dan disebut Calabai. Calabai artinya itu ya banci kasarnya. Tapi banci bukan dalam arti negatif. Di mana ada melihat di mana kedudukan dia sepanjang pandangan Kristeva ini. Terima kasih. Terima kasih.
Nama saya Muhammad Ismail. Menarik ya, ketika kita membaca tentang Freud, Julius Kristeva, dan Lacan. Yang saya lihat, mungkin dia melihat dari setiap subjek itu menganggap dari insting seksualitas atau insting kelamin. Nah, lalu bagaimana dengan insting mati gitu? Kalau menurut Julius Kristeva seperti apa? Makasih. Terima kasih. Saya Janu. Pertanyaan saya sebenarnya metodologi apa yang sebenarnya ditawarkan Kristeva yang paling tepat untuk membahas masalah seksualitas di Indonesia menurut Mbak Christina. Kalau saya melihat melalui justru Cora itu pemikiran yang paling menarik dari Kristeva untuk melihat atau membahas mengenai masalah lahirnya seksualitas ya, logika seksualitas dari manusia Indonesia gitu. Kebetulan kalau saya memahami Kristeva bukan dari seksualitas, tapi lebih ke dari intelektualitas gitu. Jadi Cora ini sebuah wilayah bebas gitu, yang membuat atau melahirkan sebuah identitas manusia, gitu. Sebuah identitas bahkan ketika bayi itu dilahirkan akan menjadi seperti apa gitu. Jadi kalau lihat tadi mengenai ilustrasi anak Bekasi tadi yang sering ditinggal ibunya gitu ya. Saya melihat bukan karena Cora yang kegagalan waktu ibunya meninggalkan, tapi justru kita melihat Cora itu dipengaruhi oleh ruang yang lebih bebas di lingkungannya. Jadi bukan hanya seorang ibu yang akan menciptakan Cora buat ibunya, buat anaknya, tapi Cora yang lebih luas gitu. Jadi saya melihat Cora ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran siapa namanya Michael Bakhtin ya. Sangat dipengaruhi oleh dialogisme sama intertekstualitas dan sebagainya. Jadi Cora bukan, menurut saya bukan single relationship dengan seorang ibu dan anaknya, karena ibunya mempunyai sekian banyak bank-bank simbolik, tapi lebih karena pengaruh siapa saja termasuk bulenya ketika datang itu berhak berperan dalam Cora itu. Jadi intelektualitas ini yang sebenarnya saya pahami sebagai sebuah ruang atau peristiwa yang terjadi dalam Cora. Dan ini menurut saya metodologi yang sangat demokratis dan sangat menarik untuk melihat bagaimana kita melihat berbagai identitas yang lahir dari seorang ibu. Terima kasih. Ya. Nama saya Toyo. Sini, Mbak. Saya ya kan? Iya. Maaf saya agak bingung dengan presentasinya, tapi saya coba meraba dengan apa yang Mbak sampaikan. Sebenarnya tadi saya agak menangkap tentang Kristeva membahas bukan pada tataran biologis yang sama seperti Lacan sampaikan gitu. Dia lebih Mbak juga tadi menegaskan lagi soal sifat keibuan dalam konteks ini, bahwa tidak selalu pada konteks seks, misalnya biologis laki-laki dan perempuan. Tapi saya jadi bingung lagi waktu dibaca makalahnya, melepaskan pada masa penyapihan, melepaskan pada tubuh ibu gitu. Saya langsung berpikir ini melepaskan tubuh ibu dalam konteks fisik, seks, vagina gitu, atau dia melepaskan anak itu melepaskan sifat keibuan itu gitu. Jadi bukan pada tataran laki-laki penis atau vagina, tapi dia kalau misalnya supaya tidak didiskriminasikan, misalnya kamu harus keluar dari sifat-sifat keibuan itu. Ini asumsi saya bingung sekali. Mohon Mbak bisa jelaskan soal ini, soal itu. Terus bisa dijelaskan lagi Mbak soal apa sih sebenarnya sumbangsi Kristeva, walaupun Mbak bilang tadi persoalan masa penyapian lah yang sebenarnya masa di mana munculnya diskriminasi itu bagi perempuan gitu. Tapi sumbangsi Kristeva apa gitu? Maksud saya saya nggak baca tulisan semua di makalah Mbak, tapi presentasi Mbak saya nggak gitu jelas. Dia membongkar apa gitu? Karena Kristeva juga Mbak bilang tadi kalau misalnya laki-laki dididik seperti ini, perempuan seperti ini pada masa penyapian gitu. Dan menurut saya ini kan sebenarnya
suatu hal yang biasa yang dikonstruksikan secara sosial bahwa laki-laki harus seperti ini, perempuan seperti ini. Tapi sumbangsi Kristefa sendiri apa gitu untuk bisa menghapuskan diskriminasi tadi. Walaupun Mbak tadi bilang bahwa perempuan menjijikan atau apa gitu. Tapi jadi kok saya berpikir kok jadi pada konteks fisik lagi gitu. Kenapa dia nggak mendobrak sistem sosial tadi? Saya tadinya berpikir bahwa sifat keibuan itulah yang membuat diskriminasi bagi seseorang pada saat dia menjadi subjek gitu. Jadi bukan pada dia tidak bisa lepas dengan payudara ibunya, nggak bisa jauh dari fisik ibunya gitu. Apakah Kristefa membahas itu atau justru dia mau kamu harus dalam tubuhmu harus androgenin gitu. Ada maskulin, ada keibuan atau ada apa supaya kamu bisa menjadi subjek, supaya kamu bisa lepas dari diskriminasi itu. Mohon dijelaskan karena saya agak bingung dari penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, nama saya Ayu. Menyambung Toyo dan sesungguhnya juga mengulangi pertanyaan saya di sesi pertama kelas seksualitas ini. Sesungguhnya kalau menyambung Toyo adalah pertanyaan saya, apa sumbangan Kristefa kepada emansipasi dari kaum yang terdiskriminasi, kira-kira begitu. Nah, kasusnya barangkali saya tadi senang juga mendengar sedikit komentar mengenai Maria. Ini pertanyaan saya pada gadis Arifia pada sesi pertama kuliah. Kalau dalam gereja Katolik kita melihat ada katakanlah Vatikan yang merupakan yang lebih dekat pada dunia simbolik, dan ada Lourdes dan penampakan Maria yang bagi saya lebih dekat kepada dunia semiotik. Yang Vatikan itu berisi hukum-hukum gereja, teologi, filsafat yang keras. Sementara yang satunya berisi mistik, pengalaman mistik, penampakan Maria yang supranatural. Terus kemudian juga kalau kita lihat dalam gereja itu punya istilahnya pujangga gereja atau doktor gereja, yang selama berabad-abad itu laki-laki semua, dan kemudian baru setelah tahun 60-an barangkali dinobatkanlah 3 doktor gereja atau 3 pujaga gereja yang perempuan. Tapi tulisannya dibanding 30 pujangga gereja yang laki-laki ini, yang perempuan ini semua tulisannya mistik. Pertanyaan saya, bagaimana sebetulnya yang apa namanya tadi, yang simbolik ya? Yang simbolik itu memunculkan, mengartikulasikan dirinya jika bahasa itu adalah semiotik sifatnya. Atau saya kebalik. Yang lebih awal tuh semiotik atau simbiotik? Semiotik, oke. Jadi bagaimana yang semiotik itu mengartikulasikan dirinya jika bahasa adalah simbolik. Artinya jika bahasa itu lebih dekat dengan maskulinitas, bagaimana hukum ibu itu mengartikulasikan dirinya tanpa menggunakan bahasa atau tanpa menggunakan hukum-hukum maskulin itu. Kalau tadi contohnya misalnya adalah sebuah parodi atau sebuah eksperimen di mana suster mempersembahkan misa, suster menjadi imam. Pertanyaan saya begini, apakah dia harus mengartikulasikan itu atau mengartikulasikan yang semiotik itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang simbolik? Jangan-jangan seluruh liturgi itu maskulin. Dan kenapa juga harus kita masuk menggunakan bahasa yang maskulin itu, bahasa yang mungkin saya salah ya mengatakan maskulin itu sama dengan simbolik. Tapi sementara ini saya mau mengatakan begitu, jika bahasa itu adalah maskulin, bagaimana the real atau yang sesuatu yang semiotik tadi mau mengartikulasikan dirinya? Karena kita tahu bahwa akhirnya hukum prakteknya hukum itu menggunakan bahasa. Nah, jika kita tidak menguasai bahasa, cara apa yang ditawarkan Kristefa untuk proyek emansipasi bagi yang tadi yang terdiskriminasi itu? Terima kasih.
Nama saya Rati, saya kebetulan majornya komunikasi massa Mbak. Kemudian di dalam salah satu kuliah pengantar analisis wacana, saya dan teman-teman mencoba untuk menganalisis satu teks iklan TV komersial pembalut perempuan, dan kami terinspirasi dari salah satu tulisan yang aku hari ini di jurnal perempuan waktu itu, tulisannya mengenai monstrous feminine dan objeksi dalam darah menstrual, dan kami menemukan bagaimana kemudian kami meng-cut scene by scene iklan tersebut dan menemukan ekspresi-ekspresi talent di dalam TVC itu sendiri yang kemudian merasa tidak nyaman dengan darah menstrualnya, dan itu dihororkan, dilebih-lebihkan. Kemudian bagaimana darah yang pada akhirnya ya hadir ke ruang publik itu harus dinegosiasikan menjadi bentuk lain, menjadi sebuah bentuk yang lebih steril dalam bentuk ya, berwarna biru atau dalam tabung full flask atau tabung kimia gitu, berwarna tabung labu kimia semacam itu. Dan menurut Mbak bagaimana kemudian media sejauh ini sudahkah berperan proaktif untuk mendekonstruksi diskriminasi terhadap seksualitas perempuan? Kalau kita bilang itu sudah tidak terjadi pada era saat ini, itu secara visual dikonsumsi masyarakat yang sangat masif gitu saat ini, faktanya seperti itu. Bagaimana, Mbak? Oke. Satu lagi, oke. Rombongan sekalian. Sudah ya? Oke. Yang pertama tadi dari Bapak yang ini ya, kisah atau yang ada terjadi di masyarakat Sulawesi Selatan tentang bagaimana laki-laki itu berperan seperti perempuan. Dia tidak gay tapi juga tidak waria, tetapi dia sangat dihormati. Bahkan untuk semacam perias atau juga bahkan menjadi penengah semacam itu ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat kultur kita, fenomena ini saya rasa lebih sebuah representasi tentang bahwa dalam diri laki-laki itu sifat keibuan itu penting. Dalam diri perempuan sifat laki-laki itu penting. Nah, dalam kasus ini, dalam diri laki-laki itu sifat keibuan. Dia seperti perempuan tidak berarti dia perempuan, karena dia mungkin mengadopsi feminitasnya, femininnya. Nah, kenapa dia menjadi semacam penengah atau juga sangat posisinya mulia? Karena dalam kultur Melayu sebenarnya kekuasaan itu identik dengan feminin, tidak dengan maskulin. Karena bagi pemahaman Melayu, dalam hal ini khususnya Jawa, kekuasaan itu hadir tidak dengan cara represif, tapi kekuasaan power dalam arti di sini itu hadir dalam ekspresi melindungi, lembut, ekspresi yang soft gitu, ekspresi yang sangat-sangat membuat seseorang itu nyaman, sehingga membuat misalnya kalau teman-teman melihat kepemimpinannya Soeharto yang sangat, kalau dalam pembacaan saya dia sangat feminin. Ketika dia sangat tidak mengekspresikan maskulinitasnya dalam arti terornya, ini yang sangat berbahaya dalam arti tertentu. Karena kita memahami dia sangat melindungi, sangat kebapaan, makanya dia disebut sebagai, pengennya disebut sebagai bapak pembangunan. Artinya dalam hal ini keibuan itu punya ruang yang besar di kultur kita. Makanya tadi di Sulawesi Selatan itu diakui dalam arti justru orang kalau semakin mengekspresikan maskulinnya, maka dalam kultur kita itu dianggap dia semakin nggak punya power. Ketika seseorang semakin dia punya power kalau tanpa banyak gerak, tanpa banyak mengumbar energi, demonstrasi itu ekspresi dari tidak adanya power dari pemimpin. Kalau ada power dari pemimpin, demonstrasi itu tidak ada.
Dan itu yang terjadi dalam eranya Soeharto. Dalam posisi ini memang dia meluntir keibuan feminin itu untuk kepentingan dia. Tetapi situasinya sungguh aman dan power itu terpusat di dia. Tetapi kemudian ya tercerai-berai ketika dia satu pengalaman yang dia menolak apa yang dikatakan Butin adalah ketika dia diminta untuk jangan mencalonkan ketika di akhir. Itu Butin bilang, sudah tua, tidak usah. Tapi Pak Harto baru seumur hidup, dia menolak apa yang dikatakan oleh Butin. Nah, dalam hal ini, kalau wanita di kita, itu tidak perlu masuk menjadi posisi publik kadang-kala, tapi dia bisa mempengaruhi ruang-ruang yang tidak kelihatan, sehingga dia kemudian berpengaruh besar. Nah, ada satu kisah yang saya pernah dengar cerita tentang dia mengunjungi Prambanan ini, nanti mungkin yang ada hubungannya dengan tadi Mas dari yang tentang itu ya, bahwa Cora tadi ya. Bagi pembacaan saya, ini ada hubungannya dengan yang ini. Mungkin saya ceritakan dulu kisah yang di Prambanan. Ibu Tin itu suatu ketika berkunjung di Prambanan dan terpleset di area pelatarannya. Lalu dia mengatakan, kalau tempat ini dibangun, taman akan bagus. 1 tahun kemudian taman itu berdiri tanpa ada diskusi dan proses politik di DPR di Yogyakarta. Itu terjadi. Lalu Taman Mini, itu juga mungkin kita semua tahu bahwa itu atas dorongan Butin. Nah, ini semua dan juga apa yang terjadi dalam praktek-praktek yang kami tahu di sekitar kabupaten di Yogyakarta, itu apa yang terjadi di ranah publik itu sebenarnya yang menentukan yang di balik layar. Dalam arti adalah ibu, feminin. Sehingga kadangkala ekspresi bupati di publik itu bisa sangat maskulin, tetapi keputusannya itu terjadi di belakang dengan istrinya. Ini yang kultur kita mungkin ada bagian yang kita harus waspada juga. Artinya saya tidak berarti mengatakan bahwa perempuan nggak perlu juga duduk di politik. Itu tetap perlu. Bagaimanapun kita perlu ada dalam dua sisi. Karena yang terjadi praktek yang saya ceritakan tadi toh tidak juga membantu untuk adanya kesetaraan antar gender di tempat kita. Artinya ini praktek bisa kita peluntir juga sebenarnya untuk membuat negara ini menjadi lebih baik dalam menghargai perempuan kalau mau, karena powerful sekali. Ada satu contoh misalnya, ini contohnya agak sedikit banyak nggak apa-apa Mas ya. Ada satu contoh tentang bupati sebut saja S di Yogyakarta pada periode 90-an. Itu ada satu satu bawahan, satu karyawan yang harus dimutasi. Nah, ketika dimutasi ini, si karyawan ini menawar supaya jangan pas pertengahan ajaran baru, karena anaknya harus repot pindah sekolahnya. Nah, yang terjadi, lobbynya itu tidak ke bupati, tapi lobbynya ke istri bupati. Karena keputusan itu ada di belakang layar. Itu kasus yang satu. Kasus yang kedua, ketika ada program sengonisasi dan sebagainya itu di Sleman, di salah satu kabupaten di Jogja, itu juga yang menentukan itu yang di balik layar tadi. Artinya dalam kultur kita perempuan, tapi ini kalau untuk memperbaiki keadaan tentu tidak cukup, tapi ingin saya katakan bahwa kita mengeksplorasi kekuatannya, bahwa perempuan di tempat kita itu punya fungsi yang sangat sentral, dan itu yang mengisi bawah sadar itu loh Mas. Sehingga kenapa kok Kristeva menyebutkan tentang Cora itu menjadi penting, karena bukan pada tataran bahasa itu yang menentukan ketidaksadaran, tetapi justru dalam fase Cora yang kita memang nggak tahu menau tentang segala hal. Nah, perempuan dalam kultur Melayu itu seperti Gert juga bilang, ibu itu sentral. Makanya kan
posisi ibu itu menjadi posisi penting karena mengisi ketidaksadaran anak. Itu kalau ibu yang dalam arti tadi yang tidak ada hubungannya dengan yang pengganti ya, dalam arti ini sebenarnya ibu dalam arti fungsi keibuan. Ketika hadir dalam saat yang momen yang kritis pada fase setidaknya 0 sampai 6 bulan. Kalau disebutkan Yulia Kristeva dan Lakong, fase penting sekali bagi si anak untuk hadirnya fungsi keibuan. Itu akan mengisi ketidaksadaran. Dan itu yang lebih menggerakkan diri kita. Bukan justru yang disadari. Karena banyak hal problem muncul dari ketidaksadaran. Muncul dari hal yang tak terkontrol, yang muncul dari drive yang direpress pada saat, drive yang terkait dengan fungsi keibuan tadi. Makanya kalau yang ditanyakan Mas tadi tentang metodologinya apa, kalau terkait dengan intertekstualitas memang mungkin bagian cora ini menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana pengalaman, bagaimana teks itu plural dan harus dilihat antar teks dan antar teks sebelumnya. Tetapi Yulia Kristeva mengatakan untuk seseorang menjadi subjek, menjadi otonom dan bisa mencintai orang lain dan hidup bersama orang lain, itu tidak cukup dengan fase cora. Dia harus memasuki fase objection. Nah, objection ini terkait dengan Mas tadi yang agak bingung, maaf ya Mas ya, kalau membingungkan. Saya mencoba untuk membuat tidak bingung. Ini tidak biologis Mas, terkait dengan itu tidak biologis. Jadi metodologinya Kristeva memang tidak berhenti di situ, kalau dalam pembacaan saya. Tapi dia berlanjut, karena kalau hanya pada fase cora, seseorang tidak belajar bagaimana dia berjarak dengan orang lain. Yang dalam hal ini adalah objection. Nah, terkait dengan Mas tadi, yang tak lupa namanya saya ya, Mas Paulo, Mas Toyo, kenapa kok kembali ke biologi? Sebenarnya enggak Mas. Kalau misalnya tadi yang saya sampaikan tersirat ke sana ya, mungkin mohon maaf. Tapi maksud saya bukan ke sana, Yulia Kristeva tidak. Jadi tubuh maternal itu sebagai hukum simbolik yang memfasilitasi bagaimana seorang anak bisa memisahkan diri dan kemudian punya identitas. Tapi tidak kembali ke fisik dalam arti seks, jenis seks, enggak. Jadi tubuh maternal itu memfasilitasi anak yang dalam hal ini bukan dalam arti semata-mata fisik, tetapi memang perlu sebuah ekspresi keterpisahan fisik. Makanya kalau teman-teman secara psikologis pengen membentuk tertentu pada diri kita, itu kan perlu sebuah pembiasaan fisik. Dalam arti ya memang agak ya, tetapi tidak dalam arti fisik. Dia tetap menekankan tentang justru kalau seorang anak bisa memisahkan dengan tubuh itu terekspresi dalam arti pemenuhan air susu, makanan, itu dengan tanpa usaha ya, kalau anak kecil kan kalau dia nangis selalu dapat. Maka baru dia bisa untuk mengakses bahasa, untuk bisa hidup dalam kehidupan sosial. Tetapi kalau si anak tidak diberi sebuah mediasi ini, jadi tubuh itu tidak, mungkin tolong jangan dipahami hanya pada fisik, tetapi pada pemenuhan yang bisa dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pada proses pemenuhan, makanan, minuman, kehangatan, cinta, semacam itu, kalau ada pemisahan yang sehat, maka dia bisa sampai ke identitas. Jadi seorang, tadi saya sampaikan tentang seorang anak laki-laki kecil dan seorang gadis kecil akan berbeda caranya. Nah, itu sebenarnya tubuh dalam hal ini lebih ke pemenuhan tadi yang kalau laki-laki dengan cara dia untuk bisa punya identitas dengan cara mengabjekkan. Mengabjekkan itu memang ekspresi apa ya? Kalau di sini memang membuatnya itu sebagai hal yang popik gitu ya, jijik dan sebagainya. Ini yang menjadi akar yang Yulia Kristeva itu nggak setuju. Jadi kalau ditanya tentang kontribusi Yulia Kristeva pada bagaimana
supaya tidak terjadi diskriminasi ya di sini. Bahwa akar muasal itu justru pada pemisahan yang kemudian mengabjekkan tubuh ibu tadi. Tubuh ibu dalam arti pemenuhan makanan, air, susu, dan minuman dan sebagainya itu menjadi akar mula kalau seseorang atau kelompok kemudian membuat batasan. Objection itu kan proses pembuatan batasan. Itu dengan cara membuat dia tidak mau kalau ada batasan yang lain. Ketika ada kategori yang lain, dia merasa itu mengurangi kebebasan, artinya berarti dia ingin masuk lagi ke fase cora, maka muncullah diskriminasi. Ini yang nggak boleh menurut Julia Kristeva. Dia menolak habis tentang bagaimana objection itu bisa menjadi akar diskriminasi karena objeksinya salah. Objection ini sebenarnya diperlukan, makanya tadi kalau Mas katakan metodologinya apa, kalau saya kok tidak berhenti di cora, tapi harus berlanjut ke proses objection. Karena kalau tidak, seorang anak tidak akan pernah, tadi yang laki-laki kecil ketika dia tidak mau melakukan represi primer dan sekunder, maka dia mengobjekkan tubuh ibu dalam tanda petik, bukan fisik ya, pemenuhan cinta dan sebagainya itu, maka dia akan menjadi psikotik. Dia nggak akan bisa mencintai orang lain karena dia tidak pernah berjarak. Dia ya dalam arti tertentu yang saya bayangkan seperti mulut yang selalu terbuka. Berharap menerima apapun dari orang lain tanpa pernah belajar untuk memberi. Itu yang saya bayangkan kalau proses objection ini tidak terjadi. Jadi kalau yang saya bayangkan tidak berhenti, tapi cora itu penting. Berkali-kali mengatakan si Julia Kristeva bahwa cora itu penting karena ketidaksadaran ada di sana. Sehingga kalau mau mengungkap berbagai hal yang terjadi pada masa ketika dewasa, ya proses itu. Tetapi kalau untuk membentuk identitas yang otonom, ya kita harus bergerak ke proses yang berikutnya, yaitu cora tadi. Makanya kalau terkait dengan begitu ya Mas ya, mungkin masih membingungkan kah? Saya memahaminya justru persoalannya pada sifat keibuan yang tadi, yang feminin itu misalnya. Jadi bukan, saya malah tanda bingung dari mana kenapa perempuan mengalami diskriminasi. Karena perempuan dilekatkan pada sistem keibuan itu, jadi sifat keibuannya bukan pada vaginanya gitu. Itu yang saya bilang tadi, menjijikan. Jadi saya bingung kok menjijikan. Justru yang menjijikan itu keibuannya, bukan biologisnya. Itu yang saya pahami jadinya. Enggak, ya kalau dalam hal ini mungkin daripada sekalian. Jadi yang justru kalau Kristeva itu mementingkan fungsi keibuan. Jadi diskriminasi bukan karena fungsi keibuan, tetapi karena proses objeksi yang membuat tubuh wanita dianggap jijik, dianggap kotor. Karena harus memisahkan, caranya memisahkan dengan cara apa? Ya dibuatlah dia kotor supaya aku bisa terpisah gitu. Itu yang menjadi sumber diskriminasi. Tapi fungsi keibuan itu penting, karena itu mengisi ketidaksadaran. Itu yang ada dalam fase cora itu. Jadi bukan pada, ya fungsi keibuannya itu sangat penting. Makanya laki-laki dan perempuan pun bisa menjadi punya fungsi keibuan. Sehingga dalam hal ini yang saya bayangkan kemudian begini, seorang anak itu akan mengalami fase cora yang menyenangkan seperti tadi yang Mas sampaikan ketika ponaan yang ada di Jakarta itu dia mungkin mengalami cora yang bermacam-macam, cora yang lebih luas gitu ya. Tetapi ini punya catatan, ketika pemenuhan tubuh maternal sebagai pemenuhan cinta, pemenuhan makanan dan minuman itu dilakukan tidak dengan penuh cinta, tetapi dilakukan seperti, kalau pengasuh seperti sesuatu yang ala kadarnya, maka hubungan itu tidak terjalin dengan cukup kuat. Apalagi ketika anak ini berhubungan dengan fungsi keibuan yang berbeda-beda, dan artinya dia berhadapan dengan role mother yang berbeda-beda. Dia butuh sebuah proses yang tidak terpecah-pecah. Nah, ini yang mungkin perlu kita kita waspadai kalau seorang anak mengalami fase cora dari fungsi keibuan yang berbeda-beda ketika Julia Kristeva mengatakan identitas seksual itu akan sebanyak individu.
Proses cora itu akan sepersonal individu kita masing-masing. Bisa dibayangkan, ponakan saya ini mengalami seperti apa. Dan proses cora macam apa yang dia dapatkan. Ada satu penelitian yang baik di psikologi mungkin bisa membantu hal ini. Ketika anak diasuh oleh, penelitiannya ini memang memakai simpanse. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar tentang ini, anak simpanse itu ketika diasuh oleh boneka yang ada bulu, mirip sekali dengan ibunya, dan dengan boneka yang itu besi, tapi memang keras, tapi mirip tapi keras gitu ya. Dengan yang mirip sekali dengan ibunya, dan bentuknya besarannya, maka si anak bayi dari si simpanse ini yang diasuh oleh simpanse gede, jadi-jadian yang mirip ibunya yang lembut dan sebagainya, itu lebih punya rasa aman. Punya rasa aman, punya trust terhadap dirinya dan orang lain. Sehingga kalau ada bahaya, dia lebih percaya diri. Tapi simpanse yang diasuh oleh, anak simpanse yang diasuh oleh simpanse yang jadi-jadian dan sangat jauh ekspresinya dengan ibu aslinya, itu sangat insecure. Begitu ada suara tertentu yang mengagetkan, dia langsung lari. Nah, ini yang penting menurut saya, yang mungkin dalam fase cora ini, kalau refleksi kita sebagai orang tua, ini yang perlu kita perhatikan supaya anak mendapatkan keamanan yang memang dia perlukan. Supaya dia bisa tumbuh dengan baik ketika ya itu diberikan secara intens dan tidak terpecah belah gitu. Ketika ganti-ganti itu kan ganti rule, ganti law, mother. Itu bisa sangat, saya agak khawatir. Karena ya anak-anak sekarang itu lonely. Sangat, anak-anaknya sangat, nggak tahu apakah teman-teman melihat hal yang sama. Tapi anak-anak sekarang itu sangat kesepian. Sangat rapuh di sini. Ekspresi dari luar memang sangat hebat. Ekspresi prestasi kognitif hebat. Tetapi ekspresi ketidaksadarannya, begitu tersentil sedikit dia bisa habis. Makanya kalau mungkin teman-teman mengamati, saya tidak tahu yang hadir di sini apakah generasi seusia ponakan saya, tetapi generasi ponakan saya itu mudah sekali untuk pindah. Mudah sekali untuk, kalau bekerja itu tidak dalam satu tempat. Dia, kelekatannya tidak terjadi. Jadi fase cora itu secara psikologis itu membangun kelekatan, sehingga anak itu bisa mencintai dengan baik. Kalau itu terpenuhi dengan baik. Nah, generasi yang saya katakan tadi, dia sulit punya loyalitas pada satu hal. Biasanya dia ganti-ganti. Karena sering merasa insecure. Ada tantangan sedikit lalu merasa, kayaknya ini nggak bisa saya selesaikan. Saya harus pindah ke tempat lain. Begitu ke tempat lain, sepertinya enggak. Termasuk juga dalam hal, mungkin ganti pasangan. Perceraian, lalu perselingkuhan. Kelekatannya tidak terbangun dengan baik. Sehingga orang dengan mudah ganti figur lekat yang satu dengan yang lain. Itu makanya saya tidak sepakat kalau hanya sampai ke fase cora, tapi harus abjection-nya itu terjadi dengan baik. Kemudian tadi Mbak Ayu ya, tentang yang apa sumbangan Kristeva untuk diskriminasi supaya ini ya, yang terjadi di tempat kita ya, yang saya lihat adalah upaya mengembalikan, kalau kaitannya dengan perempuan dan laki-laki, mengembalikan tubuh maternalnya itu. Membuat kemudian sebenarnya sentral itu bukan di father, tapi di ibu. Nah, cuman masalahnya ketika dogma agama, kadang-kala kultur, meskipun kultur beberapa tempat mengakui itu, menolaknya, ya kemudian ibu tetap tidak kelihatan. Nah, sumbangan Kristeva di sana. Makanya kalau sejauh yang saya baca, Kristeva sebenarnya tidak mengatakan bahwa dia feminis. Tetapi pemikiran dia dipakai para feminis untuk menyampaikan aspirasinya karena ini. Karena dia mengembalikan tubuh maternal. Mengembalikan fungsi keibuan yang bisa ada dalam laki-laki dan perempuan. Jadi di sini adalah ada posisi yang sebenarnya sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi oleh dogma agama, oleh kultur tertentu, kemudian dianggap ya tetap father. Kalau dari Julia Kristeva, hukum ibu yang lebih awal mula muncul dibandingkan hukum ayah. Mungkin terkait dengan pertanyaan yang kedua ya, bahwa hukum ayah itu munculnya kan di
fase simbolik, fase bahasa, sementara hukum ibu itu di fase semiotik. Nah, bagaimana kemudian yang semiotik itu merepresentasikan diri? Kalau bahasa-bahasanya adalah maskulin gitu yang ditanyakan Mbak Ayu gitu ya. Nah, kalau kita mau menggunakan pemikiran Julia Kristeva, sebenarnya kalau kita mampu menangkap ketidaksadaran yang ada, karena itu ada di semua orang, maka sebenarnya kita bisa merepresentasikan yang semiotik tadi untuk menghadapi yang simbolik, yang maskulin. Makanya saya tadi sampaikan bahwa ketika saya mengeksplorasi tentang tentang kekuatan feminin di kultur kita, itu sangat kuat. Tetapi selama ini, kekuatan ini dipelintir dengan, ya kemudian para ibu, makanya ada kan beberapa tayangan yang menyajikan tentang bagaimana seorang istri itu sangat berpengaruh pada posisi suami. Itu di kita kan, itu menjadi semacam cerita yang biasa. Sehingga korupsi dan sebagainya, itu kadang-kala pengaruh istrinya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menurut saya, ini yang salah. Bahwa ini powerful karena mengisi bawah sadar. Contoh yang paling gampang lah. Para pria yang di sini pasti kecenderungannya akan mencari perempuan yang mirip ibunya. Saya cukup percaya itu. Karena yang ada di bawah sadarnya adalah ibunya, bukan ayahnya. Nah, maka kemudian bagaimana itu semiotik bisa direpresentasikan, menurut saya yang tadi kekuatan powerful tadi itu bagaimana dipelintir supaya bukan untuk korupsi gitu. Kalau kesadaran tentang perempuan itu powerful, seperti yang tadi saya ceritakan Putin, lalu yang istri-istri pejabat di Jogja itu, maka ya itu menjadi link. Karena kita punya juga jaringan matrifokal, jaringan ibu di kita. Tapi itu kan nggak dimanfaatkan untuk gerakan politik sejak Soeharto memang merumah tanggakan para perempuan. Nah, kalau ini diangkat kembali, saya bayangkan itu akan luar biasa. Tetapi kan ya wacana itu butuh waktu, butuh proses yang tidak gampang karena lagi-lagi ya yang kita urusi bawah sadar orang. Itu satu caranya menurut saya bagaimana merepresentasikan kalaupun itu bahasanya maskulin. Karena banyak hal itu tidak bisa diselesaikan secara maskulin. Bahkan kepemimpinan yang mulai mengadopsi feminin itu lebih diterapkan dibandingkan yang maskulin. Yang di negara kita sudah terjadi sebenarnya. Yang saya katakan pemimpin yang punya power di kita itu yang punya feminin yang kuat. Melindungi, mengayomi, memberi, maka dia bisa powerful. Tapi kalau di Jawa itu ada huruf Jawa itu kalau dipangku mati. Mungkin dari yang di luar Jawa mungkin tidak tahu. Artinya begini, orang itu kalau dipangku itu bisa klepek-klepek. Dipangku dalam arti gini, ketika seseorang dilindungi, diayomi, diberi apa yang dia harapkan. Kalau nggak hati-hati seperti tadi loh. Si istri itu kan memberi semua yang diberikan, semua yang dibutuhkan suami. Akhirnya ketika istri minta, tolong dong belikan ini, caranya terserah. Akhirnya suaminya korupsi. Itu kan ketika orang, semua hal itu diberikan, dia dapatkan dari seseorang, dia akan mudah untuk, kalau aku minta, gampang deh gitu. Nah, itu yang mungkin bisa, kalau kita olah, itu bisa jadi luar biasa kekuatannya. Itu satu, lalu yang kedua, tentang itu tadi, bahwa definisi yang kekuasaan itu kan feminin kalau di kultur kita, nggak maskulin. Nah, makanya kalau dalam arti penerapan demokrasi pun, kita nggak bisa sama seperti persis dengan di Amerika sana. Bahwa yang namanya ya proses-proses yang terjadi di tempat kita tentang demokratisasi itu tentu sangat berbeda. Karena kita punya pemahaman tentang kuasa yang berbeda. Tidak maskulin tetapi feminin. Jadi bagaimana caranya merepresentasikan, saya rasa ya bagaimana itu ketidaksadaran itu dibongkar dan digunakan memakai jaringan matrifokal tadi. Kalau perempuan semua memahami hal ini, saya membayangkan itu bisa ngeri. Laki-laki itu. Benar. Kalau kesadaran ini, jadi saya tidak perlu hadir sebagai orang yang sangat mengancam. Saya hadir sebagai orang yang sangat-sangat baik. Karena itu feminin itu sangat melindungi, sangat mengayomi, sangat memberi. Maka apapun akan bisa dia berikan untuk saya. Kalau ini disadari,
Jadi bukan dengan meminta, tapi dengan memberi, dengan memangku. Maka luar biasa kalau kita menyadari itu semua, bayangan saya ini akan bisa menjadi gerakan kultural, sosial, psikologis yang bisa mempengaruhi negara kita, bayangan saya. Mungkin agak tidak praktis, tetapi dalam jangka panjang saya rasa saya tertarik untuk membawa ke sana setidaknya orang-orang dekat saya, bahwa fungsi ibu, bahwa fungsi feminin itu luar biasa. Itu bukan sesuatu yang inferior. Kekuatan luar biasa ketika ada dalam ketahanan. Perempuan itu punya ketahanan yang kuat secara psikologis. Feminin itu punya ketahanan yang kuat secara psikologis. Sementara laki-laki yang tidak. Ini ada kaitannya dengan begini. Kaitannya dengan pendidikan emosi. Perempuan diberi kesempatan karena dia diolah femininnya, dia boleh mengolah emosi itu dengan leluasa, tapi laki-laki tidak. Sehingga laki-laki sering gagap menghadapi emosinya sendiri bahkan. Kalau perempuan ketika dia kolaps, dia boleh sampai dasar. Sampai kalau sakit benar-benar sampai dasar, kalau kemudian melenting ke atas dan selesai. Tapi kalau laki-laki nggak boleh. Laki-laki itu harus nampak kuat, maskulin. Sehingga dia ada dalam posisi yang ketegangan terus, sehingga dia tidak cukup. Ya ini analisa tertentu mungkin bisa dilihat di masing-masing, bisa juga nggak setuju. Tapi itu yang saya lihat. Sering gagap. Saya sering menemukan kasus-kasus psikologis di mana laki-laki itu sering gagap dengan bagaimana mengekspresikan emosi dan bagaimana menerima ekspresi emosi. Semacam itu. Maaf saya interupsi. Dari mana nih suaranya? Oh. Apa yang Anda katakan itu bertentangan dengan apa yang selama ini dikatakan dan digambarkan orang, bahwa perempuan itu, terutama perempuan Jawa, itu selalu mengabdi. Terima kasih. Tetapi begini Pak, justru di situ letak pentingnya. Pengabdian istri Jawa itu tidak bisa disampaikan sebagai pengabdian yang pasrah. Karena sebenarnya keputusan yang ada di rumah, keputusannya ada di ibu, bukan di ayah. Ayah itu seringnya gini, kalau di keluarga-keluarga Jawa, seringnya kalau ngelobi, itu ke ibu dulu, jangan langsung ke ayah. Karena yang ayah itu nanti yang ngelobi ibu. Dan segala hal terkait dengan hal-hal tetek bengek di rumah, kalau tanya pada ayah dia nggak tahu. Tetapi ibu itu akan menguasai semua hal, yang artinya menguasai bawah sadar. Jadi mungkin kalau keyakinan orang tentang wanita Jawa mengabdi dalam arti pasrah, bapak-bapak atau para pria di sini bisa kecewa. Karena pasrahnya tidak dalam arti pasrah yang pasif. Wanita Jawa itu pasrahnya aktif. Dia mengelola hal yang sifatnya bahkan ke ekonomi rumah tangga. Itu laki-laki nggak tahu. Yang tahu ibu. Ini berbeda dengan ketika saya punya teman Prancis ya. Mungkin teman-teman ada juga yang punya kenalan Prancis. Bagi orang Prancis itu pisah meskipun sudah menikah. Jadi yang namanya ekonomi, bahkan hanya masalah slip tagihan listrik itu kalau suami nggak boleh istrinya tahu, ya nggak akan dikasih tahu, sehingga si istri itu hanya diberikan jatah sebagai istri. Tapi tidak seperti di kita, di mana istri itu langsung diserai semua gaji, kelolalah. Jadi saya membayangkan ketika saya kenal dengan beberapa teman di Jepang juga sama saja. Saya merasa lebih bahagia menjadi wanita Indonesia ketika suami saya juga nggak tahu tentang lalu lintas ekonomi, tetapi semua diserahkan ke saya. Jadi hidup matinya sebenarnya diserahkan ke saya. Nah, kalau ini menjadi kekuatan yang bisa digunakan untuk kepentingan sosial politis, saya rasa bisa luar biasa. Tapi kan kita nggak menyadari, kita menyadarinya itu tuh lemah. Itu enggak. Itu tuh power. Power karena menentukan segala hal pernak-pernik. Memang areanya di rumah, tetapi ini bisa merembes ke dunia luar ketika yang diputuskan adalah dunia luar juga. Nah, ini yang mungkin tidak disadari oleh banyak, termasuk teman-teman cewek dan juga para pria. Kalau ini perempuan sudah menyadarinya, tolong hati-hati para pria. Begitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan yang tadi Vatikan itu ya, sebagai bahasa simboliknya adalah hukum gereja, lalu
penampakan Maria itu semiotik, mistik, supranatural gitu ya. Nah ini terkait dengan yang doktor pujangganya juga kebanyakan laki-laki dan baru ada 3 pujangga yang perempuan pun mengisinya adalah yang mistik. Saya rasa mungkin ya seperti ini tadi, saya rasa ketidaksadaran kita untuk melihat kekuatan. Yulia Kristeva melihat kekuatan, mengeksplorasi kekuatan dari pengkultusan Maria. Nah, bagaimana sih sebenarnya ternyata 3 pujangga perempuan ini pun masih tidak melihat kekuatan itu, sehingga dia masih melihat dan menulis hal-hal yang mistik, tidak sampai ke wacana yang maskulin, wacana yang simbolik. Sehingga orang nggak mengabaikannya. Sama dengan kejadian yang tadi, bahwa mengabdi mengurusi rumah, itu sesuatu yang dianggap itu rendah. Sama, saya rasa mungkin ke sana juga. Artinya lalu tulisan dia tidak pernah sampai wacana maskulin, wacana simbolik. Karena dia menulis dan mengadopsi hal-hal yang ya selama ini yang seperti dibenarkan. Padahal kalau dibongkar, dan Yulia Kristeva membongkar hal itu, sebenarnya simbolisasi dari pengkultusan Maria itu sangat powerful, bagaimana gereja memandang perempuan. Dia sebagai ibu yang ibunya semua orang, ibunya gereja. Pada tahapan tahun berapa itu, Paus mengubah, Konsili Vatikan mengubah menjadi bukan ibunya semua orang, tapi ibunya gereja. Artinya ibunya father. Dan itu sebenarnya powerful. Tapi ya saya tidak tahu kalau dalam arti linguistik sebenarnya kan kata-kata ini bisa menjadi sangat powerful. Kalau dimaknai dan kemudian dilihat bagaimana dimensi kekuatan politisnya ketika mengatakan bahwa ini ibunya gereja. Artinya bahwa sadar gereja itu isinya adalah ya bagaimana fungsi keibuan, bagaimana gereja itu sebenarnya merawat, bukan justru mengkotakkan kelompok lain dan juga kategori lain. Semacam itu yang saya pahami, tapi mungkin Mbak Ayu bisa punya diskusi yang lain. Lalu terkait dengan, masih ada 2 kalau nggak salah ya. Saya mencampur yang agak dekat. Kemudian yang terkait dengan media, apakah sudah mencoba mendekonstruksi secara proaktif tentang diskriminasi atau tentang penggunaan tubuh perempuan. Kalau dalam arti dominan kok belum ya Mbak, saya lihat. Bahwa mungkin ada 1-2 mencobanya, tetapi wacana dominan, kalau kita lihat dalam arti media iklan ya, itu masih menggunakan, kadang-kadang kan nggak berhubungan dengan objek yang diiklankan dengan perempuan, tapi lalu disandingkan dengan perempuan. Saya rasa sih masih belum. Tetapi bahwa ada gerakan ke sana, saya rasa itu mengembirakan. Tetapi sebagai sebuah wacana yang besar, sepertinya kok belum. Itu yang saya lihat. Artinya masih ada kerja besar. Sebagaimana juga tadi yang Mbak Ayu bilang, bagaimana semiotik bisa merepresentasi ke simbolik, itu masih kerja besar, saya rasa. Karena yang tadi kita urusi adalah sesuatu yang sifatnya cultural, bawah sadar. Gimana bisa kalau itu dilakukan dengan bahwa perempuan harus duduk di posisi-posisi publik, itu penting. Tetapi kalau isi perempuan itu masih sama dengan mengabjekkan fungsi keibuan,